أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم صدق الله العظيم. Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 12. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang berikrar di dalam hatinya bahwa ia telah beriman kepada Allah, hari akhir dan Rasulnya, serta malaikat dan kitab-kitab dan qadarnya Allah subhanahu wa ta'ala. Bagi mereka yang mengaku beriman, berikrar beriman, ijtanibu katsiran minadh-dhann, jauhilah daripada kebanyakan berprasangka. Inna ba'dadh-dhanni itsmun, karena sebahagian daripada prasangka tersebut adalah dosa. Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha, jangan mencari kesalahan satu dengan yang lainnya, jangan memata-matai dan jangan saling merendahkan, apalagi saling mengunjing satu dengan yang lainnya. Karena ketika kalian menggunjing, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maita, apakah kalian senang untuk memakan bangkai saudara kalian sendiri yang telah mati? Fakarihtumu, tentu saja kalian enggan ataupun merasa jijik. Wattaqullah innallaha tawwabur rahim, bertakwalah kepada Allah dan Allah Maha menerima taubat dan Allah Maha pengasih. Wallahu ta'ala. Masya Allah, tabarakallah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah Islam itu yang dirahmati Allah, Masya Allah, kita melihat tayangan barusan ya, sampah berserakan di mana-mana. Kok kuat kalau kita pikir-pikir tinggal dalam kondisi yang tersebut ya, rumah kotor, berantakan, astagfirullahaladzim. Tapi jamaah nih, Masya Allah luar biasa, walaupun kondisi rumahnya kurang layak, tapi Masya Allahnya pasien terus aja berdatangan. Karena seorang dokter ini yang katanya merawat ini dengan ikhlas. Dan apa ya, boleh dibilang nggak ada rasa beban gitu, nggak ada yang merasa terbebani. Dan jamaah ini benar-benar kayaknya berhubungan banget sama yang namanya kehidupan kita nih saat ini kita jalani nih, Masya Allah luar biasa. Dan hari ini kita akan bahas tentang tema yang luar biasa ya, buat jamaah Islam itu yang ada di rumah. Temanya adalah dalamnya laut bisa diukur, dalamnya hati siapa yang tahu. Subhanallah. Subhanallah. Dan sebelum kita mendengarkan tausiah dari guru-guru kita, ada sebuah artikel yang akan saya bacakan sama-sama ya. Ini tentang alasan Dokter Wayan ini biarkan rumahnya terbengkalai. Disebut tidak masuk akal sebenarnya karena frustasi ditinggal istri. Ini dia nih artikelnya ya. Ini tentang Dokter Wayan, alasan Dokter Wayan tadi ya ditinggal istri. Dokter Wayan membiarkan rumah mewahnya di Kabupaten Karawang, Jawa Barat terbengkalai. Diungkap sahabatnya Pak Kade ya. Pak Kade ini telah
mengenal Dr. Wayan ini sejak tahun 1996 silam. Selama ini dia selalu mendatangi kediaman Dr. Wayan tiap 2 minggu sekali. Tak hanya itu, katanya Pak Kade juga Pak Kade memberikan makanan dan juga listrik. Waya listrik mungkin maksudnya ya. Saya sempat negur sebenarnya, kan kemarin ini botol kayak gini saya nggak mengatakan bahwa beliau sehat atau tidak. Tapi kalau orang yang konsentrasi masih ada ya, tentu nggak akan buang sampah di sini katanya. Aku Pak Kade ini dikutip di tribunjakarta.com melalui tayangan dari ini ya. Oke. Nah, pokoknya intinya adalah secara logika ini sebenarnya kalau kita lihat orang apalagi dia dokter gitu ya kan, dia tahu juga yang namanya kebersihan, higienis. Tapi kenapa masih mau tinggal di tempat yang boleh dibilang kotor? Karena apa mungkin nggak ada rencananya mau dibersihin? Apa gimana Dokter Wayan? Tapi kalau orang mau bersihin ditolak, ini gimana? Apa sebenarnya permasalahannya sih? Kalau kita lihat kayak gini nih, apa mentalnya yang kena atau bagaimana nih, Ustadz Hilman? Mohon izin Ustadz Hilman nih, sedikit penjelasannya, silakan. Iya baik, mohon izin Mas Fadli, Siap. Ustadz Maulana, Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Dalam hidup yang harus kita pahami, ada satu kondisi di mana bahagia itu ada, sedih juga ada. Betul. Ada masa di mana kita mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Ada juga masa di mana kita tidak bisa mendapatkan apa yang kita harapkan. Dan itu dua kondisi yang selalu akan datang dalam kehidupan kita. Nah, saya tidak tahu pasti apa cerita di balik latar belakang Dr. Wayan tadi gitu. Ya. Tapi saya percaya pasti ada latar belakang, ada kisah yang membuat beliau harus berbuat demikian. Nah, kalau kita melihat secara lebih umum, apa sikap terbaik yang bisa kita lakukan ketika hati pernah mengalami patah gitu ya, hancur, sakit gitu. Setidaknya ada 3M protokol keimanan. 1, M yang pertama adalah menerima. Menerima. Jadi belajar menerima apapun yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita. Kadang yang membuat kita frustasi, stres gitu ya, terhadap keadaan yang ada itu karena kita nggak ridha dengan apa yang Allah berikan. Maka sikap pertamanya adalah menerima. Dan yakinlah barang siapa yang ridha dengan ketentuan Allah, maka Allah pun akan ridha kepadanya. Dan barang siapa yang murka, yang benci dengan ketentuan Allah, maka Allah pun juga murka, benci kepadanya. Maka pentingnya protokol keimanan pertama ketika kita lagi diuji, apa? Menerima. Yang kedua adalah menyadari. Kita belajar sadar bahwa tidak mungkin sesuatu itu terjadi, melainkan ada sebab yang membuat itu terjadi. Misal, kita harus mulai sadar bahwa boleh jadi ini terjadi karena ada kesalahan kita. Ya. Kita sadar bahwa kita makhluk yang lemah dan Allah Maha Kuasa. Kita akan percaya bahwa hidup ini tidak akan mau menyakiti diri sendiri. Nauzubillahi min dzalik ya. Orang yang sedang diuji, kemudian dia menyakiti dirinya sendiri dengan ujian yang Allah hadirkan, boleh jadi dia mendapatkan 2 ujiannya. 1, ujian daripada ujian tersebut. Yang kedua, ujiannya dia menyakiti diri sendiri. Maka Islam mengajarkan kepada kita tidak boleh menzolimi diri sendiri dengan ujian yang Allah berikan kepada kita. Maka nanti yang ketiga, M-nya adalah mendekat. Mendekat kepada siapa? Mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh tidak ada jalan terbaik yang bisa memberikan solusi terindah atas setiap masalah kita kecuali kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, mendekat kepada Allah, berzikir kepada Allah, hatimu akan menjadi tenang. Maka untuk siapapun yang hari ini sedang diuji, sedang merasa hancur, sedang merasa patah, pastikan 3M protokol keimanan. Masya Allah. M yang pertama, menerima. Menerima. M yang kedua, menyadari. Menyadari. M yang ketiga, mendekat. Mendekat. Nah, coba kita ulangi. M yang pertama, menerima. M yang kedua, menyadari. M yang ketiga, mendekat. Insya Allah.
Mudah-mudahan kita bisa lebih lapang dengan ujian. Aduh, Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih banyak Ustaz Hilman penjelasannya nih buat jamaah Islami Tinda yang ada di rumah. Jamaah! Kita tuh nggak bisa ngelihat orang tuh dari fisiknya. Oh, kelihatannya bahagia. Mungkin saya hatinya lagi hancur sekarang. Mungkin. Gitu ya kan. Kalau di sini tampilannya kayak bisa bahagia, bisa ketawa-ketawa, bisa senyum gitu ya kan. Ini Masya Allah, tabarakallah. Nah sekarang kita lanjut lagi nih. Ini lagi Aku apa? nggak komentar. Ini lagi apa? Lagi bahagia apa lagi hancur? Hancur juga sih. Lagi hancur juga ya. Kayaknya nggak tahu kita ya kan. Iya. Ini Masya Allah. 4 tahun ditinggal istri. Oh iya, Masya Allah. Tapi rumahnya bersih, alhamdulillah yang ini. Datang kan? Iya, datangnya rumahnya bersih. Kita lanjut. Nih, buat jamaah Islam itu yang ada di rumah, yang namanya ikhlas, ya kan. Orang ini kadang-kadang memang kadang susah ditebak. Sekarang kalau kita bilang masalah segala sesuatu di hidup ini perlu yang namanya uang. Makan perlu uang, biaya sekolah anak-anak perlu uang. Yang namanya kita hidup bertetangga aja kadang-kadang ada aja yang namanya uang kebersihan lah segala macam dan lain-lain. Tapi ada kok orang yang bisa ikhlas menolong tanpa harus menunjukkan sesuatu. Itu gimana Ustaz Syam tuh? Apa dia lupa dengan segala sesuatunya butuh uang? Penjelasan Ustaz Syam silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz Ilman, Ustaz Maulana, Mas Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين 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 يا رب العالمين. بعد أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. Orang-orang beramal, ada yang ikhlas, ada yang pamrih, ada yang berharap balasan. Boleh kita pamrih, boleh kita berharap balasan. Tapi balasan dari siapa? Balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang boleh ingin dilihat amalnya, ingin dilihat oleh siapa? Ingin dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang boleh ingin didengar ketika dia baca Quran, didengar oleh siapa? Didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang boleh berharap dikagumi ketika dia beramal, dikagumi oleh siapa? Dikagumi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama, jika dikatakan bagaimana seseorang bisa ikhlas di saat kebutuhannya pun masih banyak, kebutuhannya juga banyak, kebutuhan sehari-harinya serba butuh biaya gitu. Bagaimana seseorang bisa menolong orang lain? Maka dalam ayat tadi disebutkan wa may ya'mal minas solihati min dzakarin aw untha wa huwa mu'min. Dan barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki ataupun perempuan, sedangkan dia beriman. Jadi modal yang utama, yang pertama adalah keimanan atas Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman atas hari akhir, mungkin di dunia dia mengatakan nggak apa-apa lah saya bersusah-susah di dunia kalau hidupnya susah, walaupun lebih dianjurkan, lebih utama kalau hidup jangan sampai susah gitu ya. Ni'mal malus soleh, harta yang paling baik itu dipegang oleh orang soleh, ataupun dunia ini bagus kalau dipegang oleh orang soleh sehingga dijadikan jembatan menuju akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Maka lebih mudah lagi beramal kalau dia punya modalnya. Yang pertama modalnya adalah iman, percaya akan hari akhir atas balasan yang akan diterima yang lebih indah nanti di hari akhir. Yang kedua, ketika dia hendak beramal soleh, tentu saja membutuhkan sesuatu yang dia punya sendiri ataupun apa yang dia miliki, apa yang dia genggam. Makanya ketika Nabi SAW ditawari oleh malaikat Jibril tawaran dari Allah, wahai Muhammad, wahai Rasulullah, wahai kekasih Allah, engkau ingin menjadi hamba Allah sekaligus Nabi atau ingin menjadi Nabi sekaligus Raja? Nabi memilih ingin menjadi hamba Allah. Tapi walaupun Nabi tidak menjadi raja, Nabi memiliki setiap mau bersedekah ada yang disedekahkan oleh Nabi SAW. Kenapa? Diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi iman dan juga dia berpunya, maka insya Allah akan ikhlas ataupun akan ridha untuk memberikan apa yang dia punya. Amin, amin ya rabbal alamin. Makasih Ustaz Syam. Sama-sama Mas Fadli. Dari ya Ustaz Maulana, saya tuh kadang-kadang suka bingung ya. Kadang-kadang orang tuh kalau udah berbuat baik sama saya, ngebantuin saya, tuh saya lagi mikir, aduh gimana ya cara ngebalasnya dia ya. Tapi sebenarnya wajib nggak sih kita tuh ngebalas kebaikan orang, walaupun sebenarnya orang yang ngebantu kita itu dia nggak minta dibalas gitu loh Ustaz. Mohon izin penjelasannya, Fadhil Ustaz. Iya, makasih banyak. Izin Ustaz Ilman dan Ustaz Syam dan semua jamaah yang lagi nonton, ketahuilah kepada orang tua kita tidak akan mungkin membalas kebaikannya. Maka kita hanya birrul walidain, berbuat baik. Ada memang seseorang yang berbuat baik kepada kita,
kita tidak akan mungkin bisa membalasnya. Dan menghargai jasa-jasanya para pahlawan kita. Caranya mengisi kemerdekaan sesuai tujuan dari atas apa yang dilakukan kepada kita. Kalau kepada Allah membalasnya dengan bersyukur. Apa artinya bersyukur? Memanfaatkan, memfungsikan apa yang telah Allah berikan kepada kita. Allah memberikan kita tubuh, sesuaikan fungsinya. Allah memberikan kita hidup, sesuaikan fungsinya. Fungsi hidup adalah menyembah Allah. Fungsi kenapa kita ada kan bisa aja kita diciptakan berada di dimensi yang lain. Ya, di alam yang lain. Benar, tapi benar. kenapa kita diletakkan di bumi? Supaya kita bisa mengurus bumi. Ya. Kenapa saya ditempatkan di Islam itu indah? Allah tempatkan saya di Islam itu indah. Berarti aku harus berbuat baik di Islam itu indah. Betul. Sama. Ada orang ditempatkan di tempat kerja ini. Berarti engkau difungsikan di situ. Maka bentuk kesyukuran itu ada 3. Wih, mantap. Udah 3 juga. 3 juga. Ada 3 juga. Ada 3 juga. Karena cuma 2 menit. Oh iya. Kalau 3 menit, ada 4. Ya, 5 lah. Nanya lagi habis durasi saya. Nah, 1. Yang harus kita lakukan adalah mengucapkan. Apa salahnya jikalau kita mengucapkan? Maka kepada Allah kita alhamdulillah rabbil alamin, memuji Allah. Kepada orang tua mengucapkan kata sayang kepada orang tua. Nah, kepada orang lain apa salahnya kita mengucapkan terima kasih? Apa susahnya kita berkata terima kasih? Udah diparkirin, kan saya sudah bayar. Beda, tidak senilai dengan itu satu kali tabrakan gimana? Nauzubillah min dzalik. Apalagi yang kedua, membalas sebisa mungkin yang sama, kalau perlu lebih dari itu. Coba, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, harus lebih. Jangan sama. Kepada ucapan aja kita harus lebih. Apalagi kebaikan. Di Makassar tidak ada kata terima kasih. Oh, Nggak ada. Pakai apa dong, Ustaz? Kosa kata terima kasih tidak ada. Apa bahasa Bugisnya terima kasih? Tidak ada. Apa bahasa Makassarnya terima kasih? Karena orang Makassar tidak pintar mengucapkan terima kasih, tapi pintar membalas kebaikan orang. Masya Allah. Iya. Makanya orang Makassar tuh, dia jor-joran. Dia tidak berucap tapi berbuat. Action. Dan yang ketiga, ini yang paling mudah. Apa itu? Doakan orang yang berbuat baik padamu. Doakan. Maka 3 hal ini pun harus kita lakukan. Mengucap, membalas dengan kebaikan yang lebih. Dan yang ketiga adalah mendoakan. Masya Allah. Waduh, Ustadz lagi ngomong begitu saya sambil ngelihat ini, saya ini waduh senang banget lihat nih video orang yang bisa sebar kebaikan lagi menolong orang tuh. Lihat tuh, dia berdiri di atas jembatan, ya kan? Aku pernah ke situ tuh. Oh, dan nih kalau menurut Ustadz Maulana ini pura-pura apa enggak nih Ustadz Maulana? Ini pura-pura atau enggak? Pura-pura. Aku nggak ada di situ, di bawah situ. Saya lihat waktu di video Bisa aja. Ya di rumah nanti kita cari tahu ya. Apakah orang-orang ini pura-pura baik ya atau bagaimana? Jangan kemana-mana, tetapi Islam itu tidak jamaah, jamaah. Alhamdulillah. Itu kan waktu kita di Jogja. Oh iya. Jamaah, jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali lagi di Islam itu Indah, jamaah Islam itu dan dirahmati Allah yang baru bergabung. Masya Allah ya, kita ingatkan lagi. Hari ini tema kita bagus banget nih. Temanya adalah dalamnya laut bisa diukur, dalamnya hati siapa yang tahu. Wah, Masya Allah. Puitis banget kata-katanya ya. Dan tapi sebelum kita lanjut mendengarkan tausiah dari guru-guru kita, saya akan kembali mengajak jamaah untuk melihat sebuah video tayangan ya. Tentang sesuatu yang viral nih. Katanya selalu bungkam saat ditanya soal biaya pemeriksaan. Ini di tayangannya. Iya, ini Masya Allah ya. Maksudnya orang-orang yang benar-benar kayaknya tulus ini zaman sekarang ini kayaknya jarang Ustadz ya. Bisa kita temuin ya. Maksudnya tapi gini, kita tuh pengen tahu juga sebenarnya bagaimana caranya kita bisa bertemu dengan orang yang benar-benar tulus atau mungkin hanya tulus tapi hatinya merasa berat Ustadz. Bagaimana cara membedakannya? Ya. Silakan Ustadz. Fadol. Izin Ustaz Ilman dan Ustaz Sam dan semuanya orang-orang yang ikhlas menonton Islam itu indah. Masya Allah. Ya. Tanpa dipaksakan, tanpa harus apa, tanpa harus ada penilaian. Tapi yang jelas, kehidupan ini memang susah untuk orang itu ikhlas atau tidak. Gimana ukurannya? Ukuran ikhlas itu ketika dia berkata, saya ikhlas loh. Justru itu tidak ikhlas. Karena berbuat mengharap untuk disebut jadi orang ikhlas.
Maka ketika ada orang melakukan hal yang tidak mengharap balasan, itu ikhlas. Kenapa ada wanita masuk surga gara-gara memberi minum anjing? Karena dia tidak mengharap balasan dari anjing itu kan. Iya. Ada orang, mohon maaf ya, memelihara ayam supaya besar, gemuk. Apakah itu ikhlas? Tidak. Kenapa? Dia sengaja kasih makan itu ayam. Kalau besar, gemuk, pasti banyak harganya. Dan bertelur. Bertelur. Telur dijual. Nah, seperti inilah yang luar biasa. Saya katakan, kita ini memelihara anak, menjaga anak, membesarkan anak. Apakah itu ikhlas? Gak usah disebutin. Karena itu kewajiban. Tapi ketika ada orang membiayai anak orang, itu luar biasa. Dan mengharap balasan, itu yang pertama. Mengharap balasan enggak? Yang kedua, mencari nama baik. Mengungkit-ungkit. Memamer-mamerkan. Ini kan bahaya juga. Makanya tangan kanan memberi, tangan kiri tidak tahu. Para ahlu suffah yang tinggal di masjid Nabawi, di masjidnya Rasulullah, itu kadang-kala mereka tidur terbangun, tiba-tiba di ujung bajunya mereka, di ujung sarungnya ada yang menggandel-gandel. Apa itu? Ternyata ada uang yang diikat oleh orang yang bersedekah di malam hari tanpa ketahuan siapa yang bersedekah. Itu luar biasa. Mohon maaf tanpa menggurui, ada memang harus diumpetin. Tidak boleh yang tahu, tapi ada juga yang harus disampaikan supaya menghindari fitnah ya. Kayak kurban. Kurban itu harus dipamerkan, memang kelihatan. Bahkan kita hadiri. Kalau perlu kita sendiri yang motong. Karena itu bagian daripada syiar. Itu. Idul Fitri, kita harus datang. Zakat fitrah, ada ijab kabul. Karena untuk menghilangkan fitnahnya juga. Tapi ada memang kayak sholat. Salat berjamaah, salat 5 waktu, tampilkan. Tapi salat tahajud, sembunyikan. Ibadah kita kepada Allah, memang ada seperti itu. Nah, bagaimana melihat, membedakan ada orang itu ikhlas atau tidak? Mohon maaf, ikhlas membantu kita atau tidak? Ketika dia tidak mengharap balasan. Ketika dia tidak mengharap pujian. Dan yang ketiga, tidak merubah posisi dirinya. Apa itu? Jangan sampai atas apa yang diberikan itu kesombongan. Makanya ada baiknya kalau mau membantu orang, jangan kita langsung deh. Jangan kita langsung. Tek. Ya, saya kalau memberi sesuatu tidak mau tangan saya ke tangan orang itu, tidak mau. Nggak mau kenal. Terus gimana dong? Minta tolong sama Haji Halimah. Haji Halimah, kau kasih itu ya. Haji Hafsah kita yang tunjuk itu ya. Saya pakai perantara aja deh. Karena kalau saya langsung nanti dia nggak enak sama saya. Bener. Harus seperti itu. Makanya ada badal amil sakit itu bagus. Makasih banyak Ustadz Maulana atas penjelasannya. Jazakallah khairan kasiran. Jamaah. Ya namanya kepala rumah tangga. Kepala rumah tangga. Berat tugasnya Ustadz. Tanyain orang yang baru menjadi kepala rumah tangga. Siapa tuh? Sasam. Oh Ustadz Syam. Iya. Tapi ini banyak banget ya Ustadz Syam. Mohon izin Ustadz Syam. Orang merasa gagal dalam mendidik anak, ya kan, karena anaknya mungkin ada masalah gitu ya, gagal dalam pernikahan karena mungkin udah 2 kali menikah tapi masih gagal juga, hancur rumah tangganya. Nah ini bagaimana caranya nih kita nih bisa membenah diri nih dan menganggapi bahwa setiap kegagalan itu sebenarnya adalah pelajaran yang Allah kasih buat kepada kita karena disuruh ambil hikmahnya. Tuh bagaimana sih Ustaz Syam? Mohon penjelasannya nih. Fadhal Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku Ustaz Ilman, Ustaz Maulana, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ba'da naqul a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا صدق الله العظيم. Surah Al-Insyirah, surah tentang kelapangan dada bagi Nabi Muhammad SAW, bagi Rasulullah SAW, dan juga pelajaran bagi kita semua yang diturunkan Al-Quran kepadanya dan beriman kepada kitab sucinya Allah Subhanahu wa taala. Alam nashrah laka sadrak, bukankah telah kami lapangkan dadamu? Jadi kalau dikatakan bagaimana cara membenahi diri dalam hal kegagalan yang pernah ada sehingga mendapatkan fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, di setiap kesulitan ada kemudahan di dalamnya, maka Allah Subhanahu wa taala meminta kita agar melapangkan dada kita. Jadi yang tadi dikasih rumus oleh guru kita Ustadz Hilman, menyadari ataupun memahami, menerima itu adalah bentuk kelapangan dada seseorang.
Ketika dia mampu menerima takdirnya Allah Subhanahu wa taala, maka pada saat itu dia bisa untuk memberikan pelajaran bagi dirinya. Tapi bagaimana mungkin seseorang bisa membenahi dirinya, mengambil pelajaran atas setiap yang menimpanya kalau dia tidak berlapang dada atas kejadian tersebut, kalau dia tidak bisa menerima kejadian tersebut. Misal ada yang gagal dalam rumah tangganya, yang pertama adalah berlapang dada. Mungkin pada saat itu ada kesalahan yang bukan kesalahan itu terjadi pada orang lain, tapi terjadi pada dirinya sendiri. Maka yang pertama adalah lapangkan dada kita, artinya menerima segala takdir dari Allah Subhanahu wa taala, pemberian Allah Subhanahu wa taala. Alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak. Jangan lupa untuk senantiasa meninggikan Allah Subhanahu wa taala, meninggikan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Karena dengan hal tersebutlah orang bisa mendapatkan setiap kesulitan ada kemudahan di dalamnya, dan Allah 2 kali mengulangnya. Inna ma'al usri yusra. Karena bersama dengan kesulitan itu ada kemudahan yang banyak di dalamnya. Subhanallah. Maka kegagalan bisa diambil hikmahnya ketika seseorang berlapang dada menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, "Wa may yu'min billahi yahdi qalbah." Orang yang beriman kepada Allah, Allah akan tuntun hatinya. Orang yang bisa membenahi diri adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah menerima takdir Allah, berimanlah. Beriman gimana? Percaya bahwasanya ternyata di setiap kejadian yang menimpa seseorang itu sudah diatur sama Allah Subhanahu wa taala, dan pada saat kejadian tersebut menimpamu, biarpun seluruh makhluk berkumpul untuk menghalanginya, kalau itu ditargetkan untukmu, ditakdirkan untukmu, maka akan terjadi kepadamu. Tapi biarpun seluruh makhluk bekerja sama untuk menjadikan sesuatu, tidak akan pernah bisa terjadi kecuali Allah Subhanahu wa taala biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka berimanlah atas keputusan Allah Subhanahu wa taala, yahdi qalbah, Allah akan menuntun hatinya. Yang ketiga, fokuslah untuk meriksa ataupun menghitung amal diri sendiri, bukan menghitung amal orang lain. Ada orang terjadi kecelakaan, terjadi musibah padanya, terjadi perpisahan rumah tangga, dia fokus mencari kesalahan orang. Subhanallah, belum tentu yang salah adalah orang lain. Bisa jadi yang salah adalah diri kita sendiri. Wallahu ta'ala. Masya Allah. Jadi kalau misalnya ada permasalahan apa segala macam segala sesuatu tuh jangan selalu menyalahkan orang ya. Subhanallah. Kita ngaca dulu sama diri kita nih. Wah, jangan-jangan saya yang salah ini. Tapi yang jelas begini, buat semua yang lagi diuji, dengarkan baik-baik. Tidak mungkin Allah menguji kepada hambanya di atas kemampuannya. Pasti Allah tahu dia bisa menyelesaikan. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah ini Ustadz Hilman, izin nih sebelumnya nih ya, namanya tipikal manusia ini kan berbeda-beda nih, sifat orang. Ada yang baik banget ya. Kalau misalnya ini saking baiknya, kayak teman saya ada namanya Haji Nur Muhammad Nur Maulana, itu banyak banget dimanfaatin orang gitu. Sampai saya yang sedih ngelihatnya gitu. Sampai saya suka ngomel-ngomel sendiri ngomong gitu ya kan. Ini bagaimana nih ya? Atau apa kita udah ada berpikiran baik aja deh, walaupun dimanfaatkan orang lain, atau bagaimana baiknya? Mau ini penjelasannya nih, silakan Ustaz Hilman. Iya, Masya Allah, tabarakallah. Ustaz Maulana izin, Ustaz Syarif, Ustaz Fadli. Jemaah Islam itu indah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Pertanyaannya, apakah ada yang salah jika diri kita dimanfaatkan oleh orang lain? Menurut saya, tidak ada masalah. Kalau ada orang yang hidup dengan kita dan kita menjadi sumber manfaat bagi orang lain, bagus, baik. Bukankah Nabi SAW bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Maka percayalah dalam hati kita, bagaimana keberadaan kita bisa memberikan manfaat kepada orang lain itu baik. Maka catat kalimat ini, tidak ada satu kebaikan pun yang kita lakukan kepada orang lain kecuali balasannya adalah pasti kebaikan. Masya Allah. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Maka yakin saja dalam berbuat kebaikan, jangan pernah merasa bahwa kayaknya kebaikan aku tuh sia-sia gitu. Kayaknya kebaikan aku tuh nggak ada gunanya. Jangan. Kenapa? Karena Allah selalu tahu bagaimana cara membalas terbaik dari setiap kebaikan kita. Mohon maaf ya, jangan berhenti berbuat baik karena orang tidak menghargai kebaikan kita. Jangan. Justru teruslah berbuat baik walaupun kadang kebaikan kita nggak dihargai oleh orang lain. Belajarlah dari matahari.
yang setiap pagi selalu menampilkan yang terindah walaupun banyak orang yang melewatkannya. Dan itulah orang yang senantiasa berbuat baik. Maka nanti catat baik-baik, orang tidak akan merasa dimanfaatkan oleh orang lain dari setiap kebaikan yang dilakukan kalau niatnya ikhlas karena Allah. Dan biasanya orang yang ngerasa aku kayaknya dimanfaatin deh sama orang itu, Berarti tidak ikhlas. biasanya berarti dia berbuat baik bukan karena Allah tapi karena manusia. Karena Allah kadang cara membalas kebaikan kita mungkin bukan lewat orang yang kita baikin gitu loh, tapi lewat orang yang kita tiba-tiba datang berbuat baik sama kita karena ada kebaikan yang pernah kita lakukan. Masya Allah. Maka mulai hari ini luruskan niat, bulatkan tekad, belajarlah berbuat baik hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Ingat, awal dari satu kehidupan yang terasa berat karena apa? Karena terlalu berharap kepada manusia. Dan sering saya sampaikan, jangan terlalu berharap kepada manusia. Karena berharap kepada manusia itu adalah patah hati yang disengaja. Oh. Berharaplah hanya kepada Allah. Maka kalaupun ada yang sering dimanfaatkan dalam hidup, ya udah. Kita tidak akan bisa menenangkan badai. Yang bisa kita tenangkan adalah hati kita dengan badai yang datang tersebut. Maka belajar biasa saja dengan kebaikan, dipuji tidak terbang, dicaci tidak tumbang. Tidak silau dengan pujian, tidak galau dengan cacian. Dua-duanya sama saja. Belajar melapangkan kebaikan. Terima kasih Belajar dari banyak. Matahari. Tuh. Cuma kadang Tiap orang hari temennya yang dihujat, dimanfaatin. tiap hari dihujat. Tiap hari dimanfaatin orang yang temennya dimanfaatin, yang mana kan temennya juga yang lihat. Padahal Dia mah baik-baik aja. Padahal saya nggak ada masalah. Sekarang kita jawab dulu pertanyaannya, masuk dulu ya. emang ada pertanyaan? Ada. Nah ini buat jamaah Islam yang ada di rumah yang sudah kirim pertanyaan, langsung aja yuk kita masuk ke segmen Tanya dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Oke, langsung aja kita masuk ke pertanyaan dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rasanya saya masih nggak ikhlas menerima kenyataan ini bahwa anak saya lahir dengan kondisi yang tidak sempurna. Saya merasa hancur. Bagaimana cara menguatkan hati dan menerima dengan ikhlas apa yang sudah Allah berikan kepada saya atau keluarga saya. Saya percaya bahwa ada rencana yang indah untuk saya. Nah nih mungkin diberikan penjelasan Ustaz Syam, silakan. Baik, tabe guru-guru yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ibu sudah punya modal yang paling bagus itu tadi. Di akhir pertanyaan ibu mengatakan saya percaya untuk saya. Jadi ketika sudah percaya bahwa ada rencana Allah di balik ujian yang Allah berikan, maka itu adalah sudah modal utama. Cuma ibu mungkin butuh motivasi-motivasi saja dari kami, dari orang-orang sekitar. Yang pertama motivasinya, mari kita melihat ke belakang pada kisah-kisah tabi'in, kisah sahabat Nabi SAW. Ada seorang sahabat Nabi SAW, berikut juga sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mardahuma, bernama Abu Kilabah. Abu Kilabah ini di penghujung hidupnya, beliau tinggal di tenda yang sangat lusuh, ya. Beliau tinggal di perbatasan kota, lalu beliau tinggal di tengah gurun pasir, yang mana Abu Kilabah hanya ditemani oleh seorang anaknya. Lalu lewatlah seseorang mendengar suara Abu Kilabah. Lalu ketika mendengar suara Abu Kilabah berdoa, Alhamdulillahilladzi afani mimma btalaka bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Segala puji bagimu ya Allah yang telah memberikanku kelebihan dibandingkan orang lain. Maka penasaranlah orang ini melihat keadaan Abu Kilabah. Ternyata terlihat Abu Kilabah, subhanallah, tidak bisa berjalan, pendengarannya sudah terganggu, matanya sudah buta, tidak bisa bergerak sendirian, dibantu oleh orang lain. Ditanya, siapa yang biasa membantumu wahai Syekh? Maka Abu Kilabah menjawab, radhiyallahu anhu menjawab, saya biasa dibantu oleh anak saya. Cuma sudah 3 hari tidak pulang. Bolehkah aku minta tolong engkau carikan anak saya? Lalu dicarilah anaknya. Ternyata ditemukan anaknya telah meninggal dunia. Dia telah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan berat hati orang ini mau menyampaikan kepada Abu Kilabah. Bagaimana saya mau menyampaikannya? Udahlah, dia dalam keadaan miskin, dalam keadaan susah, nggak ada yang bantuin. Anak satu-satunya yang biasa bantuin dia, anak solehnya telah meninggal dunia juga. Bagaimana saya sampaikan? Maka disampaikan kepada Abu Kilabah, pernahkah engkau mendengar kisah daripada Nabi Ayub? Maka Abu Kilabah, oh saya tahu kisahnya. Nabi Ayub dikasih penyakit, Allah ambil semua anaknya 11 orang, Allah ambil semua hartanya, Nabi Ayub dalam kekurangan. Maka ditanya sama orang ini, wahai Syekh, maukah engkau bersabar seperti sabarnya Nabi Ayub? Oh saya mungkin insya Allah akan belajar seperti sabarnya Nabi Ayub alaihissalam. Lalu apa yang terjadi? Disampaikanlah bahwa anaknya telah meninggal dunia. Pada saat itu beliau bersabar. Barulah ketahuan bahwa beliau ini
adalah orang yang pertama bertemu dengan Nabi SAW, yaitu Abu Qilabah. Dari sini kita mengambil pelajaran. Ternyata ketika seseorang mendapatkan musibah, ketika dia mampu melihat nikmat yang sedikit saja dia lihat dari Allah Subhanahu wa taala, maka pada saat itu pula dia merasakan bahagia. Tapi orang yang tersiksa hidupnya adalah meskipun sebanyak apapun nikmat yang dia dapatkan, kalau dia tidak bisa pandang nikmat tersebut, maka hidupnya akan selalu merasa kurang. Orang yang merasa cukup adalah ketika dia mampu melihat nikmat Allah, walaupun nikmat Allah sekecil apapun itu. Wallahu taala alam. Masya Allah, tabarakallah. Saya kisah tentang Abu Qilabah, ada yang kesusahan. Kenapa? Bukan, gelisah? saya tuh lagi mikir gini Ustadz Syam. Iya. Ustadz Syam, Ustadz Hilman, Ustadz Maulana. Ini kan udah saya anggap seperti kayak keluarga sahabat Masya sendiri. Allah, tabarakallah. Saya tuh pengen nanti kita juga nanti kumpul di surga tuh begini. Kita bisa ngobrol, kita bisa tukar pikiran. Tapi saya takut zaman sekarang ini kan banyak teman-teman yang suka bermuka dua. Itu gimana kalau sahabat bermuka dua itu, Ustaz? Allahu Akbar. Jadi kita dituduh ini. Bukan, ada yang tutup mulut kenapa? Jadi kelihatan baik padahal enggak gitu. Iya. Saya tahu. Iya. Pasti sebenarnya serangannya ke saya. Ya Allah, nggak boleh. Enggak lah jamaah, kalau mau Suzon tahu dong. kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Tetap di Samitinda. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Suzon aja sih, nggak boleh tahu. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Siapa apanya? Tar Itu dulu. tadi aku kan merasa tersinggung. Diingetin dulu jamaahnya. Tema hari ini apa? Temanya adalah dalamnya laut bisa diukur. Ya. Dalamnya hati siapa yang tahu? Terus siapa Nah. teman-temannya katanya bermuka dua? Nah, saya pengen tahu siapa sih yang nggak pengen ya kan di surga ketemu sama sahabat-sahabat. Oh, iya. Sendirian di surga juga nggak enak. Kayak Nabi Adam yang waktu sendiri di surga. Iya. Nah, terus bagaimana nih kita tahu sahabat yang seperti apa yang bisa membawa kita ke surga? Karena banyak sahabatnya yang tidak baik di depan tapi ngomong di belakang, ngomong di sini. Nah, itu gimana, Ustadz? Ada 4 sebenarnya. Ya, silakan penjelasan. Izin Ya. semuanya, Masya Allah, Tabarakallah. Terima kasih banyak tim Samitinda yang mengangkat tema ini, apalagi masih ranah di bulan Syawal. Bagaimana kita mulai dari nol, memperbaiki halal bihalal, silaturahmi, dan apapun namanya. Satu hal buat kita, berkaitan dengan teman, sahabat. Ini enak banget. Bagusnya kalau banyak sahabat. Dan luar biasanya karena sahabat yang baik itu yang mana ya? Ternyata ada 4 nih. Yang pertama, sahabat yang baik itu, Masya Allah, Tabarakallah, senantiasa mengingatkan kita akan kebaikan. Sahabat yang baik itu senantiasa mengingatkan kebaikan. Bukan mendiamkan kita supaya kita ketinggalan. Nauzubillah min zalik. Ada memang sahabat itu mengingatkan. Sudah salat belum? Udah Iya. kerja kan? Bangun. berjamaah yuk, gitu. Ayo berjamaah yuk. Itulah sahabat yang baik. Yang senantiasa mengingatkan kita akan kebaikan. Kemudian, Masya Allah, Tabarakallah, ada juga sahabat yang baik itu, Masya Allah, senantiasa memberikan kita gini, dukungan atas kebaikan. Ya, memperlihatkan kebaikan, melibatkan kita dalam al-kebaikan. Ada juga tidak mau melibatkan kebaikan. Ada amalan ini bagus kita lakukan. Itu bagus itu. Masya Allah, Tabarakallah, kepada semuanya jamaah Samitinda, mudah-mudahan kami sudah dianggap di Samitinda ini kepada jamaah yang nonton bagian daripada sahabat. Masya Allah, Aku amin. suka, karena aku mau nonton Samitinda. Kenapa? Banyak ilmu. Kayak kita diingatkan, ndak pelit ilmu, ndak pelit kebaikan. Amin. Dan yang ketiga, orang-orang yang dianggap bersahabat itu senantiasa memberikan kita, Masya Allah, Tabarakallah, hal yang menarik untuk mengajak kesyukuran. Banyak-banyak bersyukur, bukan mengajak dalam kekufuran. Baik bersyukur kepada Allah. Dengan cara apa? Memanfaatkan. Ternyata ini ada fungsinya loh. Ternyata ini begini caranya loh. Makanya dikatakan sahabat yang baik adalah sahabat seperjalanan. Sahabat seperjalanan. Bagaimana sahabat seperjalanan itu pasti merasakan. Ya, kita bisa lihat, oh ini sahabat. Aduh, dia makan keripik lagi di belakang, nggak ngajak-ngajak ke saya. Kalau saya pasti bagi itu. Saya tahu Ustadz Maulana sukanya keripik. Kok bahasan keripik aku ngomongin? Dan yang keempat, Masya Allah, Tabarakallah, ada ilmu. Setiap kita datang ketemu dia, ada ilmu kita dapat. Masya Allah. Setiap ada ilmu. Makanya mudah-mudahan jamaah Samitinda menganggap kami adalah sahabat. Amin. Karena kenapa? Setiap hari kami akan membagikan ilmu.
Itu yang bagus. Satu hal buat kita, sahabat yang baik sehidup sesurga. Sekali lagi, sehidup sesurga. Ia mengajak kita. Ada pernah kisah yang dibawakan oleh Sasam. Masih ingat gak Sasam? Yeah. Ada orang tidak mau masuk Islam gara-gara sahabatnya tidak masuk. Iya. Ikut-ikutan, kasihan banget itu. Betul. Sedih rasanya. Sebaiknya carilah sahabat yang mengantarkan kita kepada kebaikan. Yang mengingatkan kita akan kebaikan. Makanya sahabat yang baik adalah sahabat ketika sholat berjamaah. Masya Allah. Itu. Udah Iya, lihat iya. jamaah tetapnya Masjid Nabawi? Belum? Oh, aku udah lihat. Oh, Iya. ada. Ada di saf pertama. Itu. Masya Allah. Itu saf pertama itu orang jamaah tetapnya Masjid Nabawi. Tapi saya aja di pribadi ya gitu, suka kesel gitu kalau bisa ada orang yang ngomongin Ustadz Maulana gitu, ngomongin yang jelek-jelek gitu. Saya kesel gitu karena mereka tuh nggak kenal Ustadz Maulana itu kayak gimana, betapa baiknya beliau. Masya Allah. Jangan ngelihat gayanya, tapi lihat apa Emang yang gayanya dibawakan. kenapa sih? Ada aja pokoknya lah orang bikin kita jadi emosi juga itu. Saya temennya saya yang emosi jadinya. Ya Allah, ya Rabb. Tapi gini ya, ini buat jamaah Islam itu yang ada di rumah, jamaah. Yang namanya hati ini kita nggak pernah ada yang tahu. Ya bener ya. Kayak mungkin apa yang saya rasakan 2 minggu terakhir, perasaan saya tuh suka nggak enak banget. Kayak ada perasaan yang, kenapa ya nggak enak? Apa Allah ngasih satu sign ke saya atau bagaimana? Ini kejadian ini, Masya Allah. Iya. Mungkin ada apa yang harus kita atasi nih, atau Ya. mungkin apa yang harus kita amalkan nih, Solusinya. supaya kita nggak ada kecemasan dalam Ya. hati. Takutnya kecemasan berlebihan ini malah jadi kita bernegatif thinking. Ustaz Syam, tafadhol Ustaz Syam. Tabe guruku Ustaz Ilman, Ustaz Maulana, Mas Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hati ini kan yang memimpin ataupun raja di antara tubuh ini. Nabi SAW senantiasa mengingatkan masalah hati ini dan Al-Qur'an juga senantiasa mengingatkan masalah hati ini. Ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ. Kebanyakan daripada penduduknya jahanam nanti dari antara jin dan manusia itu disebabkan langsung Allah Subhanahu wa taala menyebutkan masalah hati. Lahum qulubun la yafqahuna biha, tidak menggunakan hatinya sebagaimana fungsinya untuk memikirkan, untuk berpikir, untuk berperasaan, untuk yakni menggunakan hati ini sebaik mungkin. Maka subhanallah pentingnya masalah hati. Kalau dikatakan kecemasan, ada satu kisah dalam Al-Qur'an yaitu Ummi Musa, ibunya Nabi Musa alaihissalam, di mana kecemasan yang sangat besar dirasakan oleh ibunya Nabi Musa ketika Fir'aun dan bala tentaranya mencari bayi laki-laki yang lahir pada tahun tersebut untuk dibunuh. Jadi setahun kemudian dibiarkan hidup, setahun kemudian lagi dibunuh lagi, subhanallah. Maka pada saat tahun lahirnya Nabi Musa alaihissalam, pada saat itu pula tentara Fir'aun mencari bayi laki-laki untuk dibunuh. Bukan main cemasnya ibunya Nabi Musa. Namun kata Al-Quran, laula arrabatna ala qalbiha, seandainya tidak kami kuatkan, tidak kami lepaskan daripada kecemasan di hatinya, maka tidak akan berlaku demikian. Apa yang berlaku demikian ketika Nabi Musa dialirkan ke Sungai Nil, yang mana pada saat itu ibu Nabi Musa tentu saja cemas gitu ya, melepaskan anaknya untuk berjalan di Sungai Nil sendirian, dialirkan di Sungai Nil, subhanallah. Maka yang pertama minta sama Allah Subhanahu wa taala ketenangan hati. Yang kedua, sering diajarkan guru-guru kita, ketika kita melihat orang yang lebih di bawah dunianya dibanding kita, itu akan membuat hati kita lebih sembuh juga. Artinya salah satu diantaranya adalah mengusap kepala anak yatim. Mengusap kepala anak yatim selain daripada keberkahannya, karena Nabi SAW mencontohkan sendiri, tapi membuat kita lebih bersyukur juga. Subhanallah, saya ini gagal, saya ini pernah kena musibah, tapi lebih sedih lagi anak ini nggak punya ayah, ya, lebih sedih lagi mereka ini. Maka melihat orang yang di bawah kita dari segi duniawi, berbeda ketika melihat dari segi ukhrawi, cari orang yang di atas kita. Subhanallah, saya baru puasa wajib saja, orang itu sudah puasa sunnah. Saya baru sholat wajib saya, orang itu sudah sholat sunnah. Subhanallah, lihat masalah ukhrawi yang di atasnya. Yang ketiga, tentu saja bermajelis ilmu. Orang semakin sering hadir berpengajian, semakin dia, ini pagi-pagi subhanallah, Islam itu indah tayang, itu tidak sedikit daripada efeknya yang membuat mood kita ini bekerja di pagi hari akan baik. Subhanallah, Amin. ketika mendengar
ayat-ayat Allah, ketika mendengar nasihat-nasihat para ulama, nasihat daripada guru-guru kita, itu biasanya mood kita lebih baik. Tidak sedikit orang yang ketika melihat konten, misalnya konten singkat 1 menit, 2 menit dia lihat, tiba-tiba dengan konten tersebut dia menjadi lebih taat beribadah. Sembuh hatinya, oh ternyata ada ya kisah terdahulu seperti ini. Maka mengambil pelajaran dari minta sama Allah agar hati tenang. Yang kedua, daripada mengusap kepala anak yatim atau melihat orang yang di bawah kita yang lebih menderita. Yang ketiga adalah bermajelis ilmu atau berkumpul dengan orang-orang soleh. Wallahu ta'ala alam. Jangan dibilang nggak ada dalilnya. Ini ya apa ya? Jadi gini ya, bicara masalah sunnah ini jamaah, apa yang dikatakan Nabi itu sunnah. Iya. Apa yang dilakukan Nabi tanpa dikatakan itu pun juga sunnah. Yang diiyakan juga. Yang diiyakan juga sunnah. Jadi yang jangan didiamkan. tanya dalilnya mana, dalilnya mana. Ini Masya Allah Siap. luar biasa. Ini kadang-kadang orang kita memang pinter-pinter ya, tapi saking pinternya lupa belajar lebih banyak gitu. Jadi Masya Allah luar biasa. Nah sekarang kita lanjut lagi nih buat jamaah Islam itu yang ada di rumah. Waktu kita kembali membacakan pertanyaan masuk yang diberikan jamaah. Kalau gitu kita kembali ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Oke, langsung aja kita masuk ke pertanyaan dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sering banget nih aku nanya tapi belum dijawab. Masya Allah, Waduh. alhamdulillah hari ini bisa dijawab ya insya Allah ya. Ustadz, gimana caranya aku bisa berprasangka baik kepada suami kalau selama ini suami suka ngebohongin istri dan tidak pernah mau terbuka kepada istri. Padahal udah berbagai cara aku pancing biar suami mau terbuka sama aku. Tapi sulit banget. Sebetulnya apa ada pengaruh dari setan yang membuat aku gampang berpikiran buruk kepada suami? Nah ini kan dipancing ya, bukan dikatakan nih. Kalau istri ngomong langsung ke suami mungkin akan beda kali, nggak dipancing. Mungkin penjelasannya Ustadz Hilman, silakan. Baik, izin Ustaz Maulana, Ustaz Syam, Mas Fadli. Jamaah Islam itu indah yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Rumah tangga itu adalah tangga berharga untuk menggapai surga. Amin. Maka yang harus dipahami oleh setiap kita yang berumah tangga, catat kalimat ini. Jika kita menemukan kebaikan dari pasangan kita, maka itu adalah jalan untuk meraih surganya Allah untuk kita. Begitu sebaliknya, jika kita menemukan keburukan dari pasangan kita, boleh jadi Allah sedang menghapuskan dosa-dosa kita karena kita sabar dengan adanya keburukan di pasangan kita. Jadi dua-duanya kebaikan. Nah, kembali kepada pertanyaan ini. Kenapa ada istri yang suka prasangka buruk sama suami? Iya. Kenapa ada suami yang prasangka buruk sama istri? Coba, belajar mulai hari ini. Jangan selalu melihat keburukan pasangan kita, tapi lihatlah kebaikan dari pasangan kita. Masya Allah. Oke, let's say, pasangan kita punya keburukan. Tapi bukankah banyak kebaikan yang lain? Betul. Ini kebiasaan kita. Kita ini lebih pintar melihat satu keburukan, melupakan banyak kebaikan. Padahal kalau kita analisis lebih detail, ada kok kebaikannya, tapi kadang-kadang ketutup sama satu keburukan. Maka kalau ada prasangka buruk di hati ini, segera astagfirullahaladzim. Oh, suamiku baik kok. Ada kebaikan dari dia. Dia mencari nafkah untukku, dia bekerja untukku. Lihat kebaikan itu. Karena mohon maaf, kalau di benak kita yang terlintas hanya keburukannya, maka sebanyak apapun kebaikannya nggak akan pernah bisa kita lihat. Masya Allah. Dan ini awal mula, mohon izin ya, awal mula sesuatu yang buruk datang di rumah tangga kita. Alhamdulillah min dzalik. Maka sering saya sampaikan ini, cinta terbaik bukan dia yang datang karena kelebihannya, tapi cinta terbaik adalah dia yang siap bertahan walaupun tahu kekurangan dalam dirinya. Maka mulai hari ini jangan suuzon. Ustadz, apakah ini pengaruh setan? Ingat ya, gangguan setan itu tidak akan pernah mempan kepada orang yang beriman dan bertawakal kepada Allah. Masya Allah. Nanti dibuka suratnya An-Nahl ayat 99. Ya, orang beriman, orang yang bertawakal, yang yakin ke Allah, maka seberat apapun godaan setan, sebesar apapun dia akan mampu lewati. Maka penting, ada 2 I yang harus dimiliki di rumah tangga. I Apa tuh? pertama. I yang pertama iman, Yang kedua? I yang kedua ilmu. Masya Allah. 1 iman, 2 ilmu. Masya Allah. Tingkatkan imannya, tambahin ilmunya. Insya Allah kita akan menemukan rumah tangga yang Bener, amin amin ya rabbal alamin. Sama nih kalau kita bentang satu kain putih. Iya. Ya, kain putih itu besar, putih semua. Ada satu titik yang dilihat yang mana? Titiknya yang dilihat. Masya Allah. Kenapa nggak yang putih yang besar banyak gitu yang dilihat? Allah. Masya Allah luar biasa. Masya Allah. Nah, saya mau ingetin lagi nih buat jamaah Islam itu yang ada di rumah ya. Jangan lupa hadir. Islam itu indah hari ini mengadakan tablik akbar. Yeay, di mana? Di Transmart Graha Bintaro jam 8 pagi waktu Indonesia
Indonesia bagian barat. Jadi yang di rumah Ketemu yang mau langsung ketemu sama langsung sama kita. kita langsung datang ya. Yang di rumah jangan kemana-mana dulu, kita segera kembali lagi tetap di Islam Itu Indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Sekaligus syuting. Iya, syuting Di kita. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Masih di Islam Itu Indah. Waktu kita kembali membacakan pertanyaan masuk yang dikirimkan oleh jamaah yang ada di rumah nih. Kalau gitu kita kembali ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Langsung aja kita masuk ke pertanyaan dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sering sakit hati sama suami. Tapi suami terus aja ego dengan kelakuannya. Pengen menang sendiri. Gitu. Kadang saya sudah bosen, capek. Terus saya mesti sabar sampai kapan? Nah ini Ustadz Maulana jawab deh nih. So gini, kepada semua istri lagi nonton yang permasalahannya sama dengan yang bertanya, ketika menghadapi suami yang ego atau mungkin menurut kita dia ego, sebenarnya yakinlah suami itu sedang memenuhi kewajibannya sebagai suami. Bagaimana sosok suami itu berusaha untuk memenuhi kebutuhan pasangannya, keluarganya. Menurut kita ego banget sih. Kenapa sih? Kayak mulai pagi sampai malam udah pulang-pulang lah. Itu bentuk dia tanggung jawabnya. Yang jelas sosok istri yang baik menyikapi suami yang ego, maka lakukan ketaatan padanya. Taat aja dulu. Taat. Tidak mengurangi ketaatan karena perbuatan suami yang ego. Kemudian penuhi kebutuhannya. Yang jelas ketika engkau memenuhi kebutuhan matanya suamimu dengan berdandan, memenuhi kebutuhan hatinya suami dengan sayang-sayangnya, manja-manjanya, memenuhi kebutuhan perutnya suami dengan masak yang enak, insya Allah aman itu. Oh, itu cuma segitu doang, nggak ada tambahan Masih lagi? ada, cuma 0 sudah. Oh iya, nggak apa-apa Ustadz. Makasih banyak jawabannya. Kita masuk ke pertanyaan yang berikutnya dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, sulit banget ikhlas ketika kehilangan uang ratusan juta. Aduh. Sampai akhirnya kita benar-benar jatuh. Padahal saat lagi di atas, aku selalu menanamkan prasangka baik kepada siapapun. Tapi saat seperti ini, bagaimana bisa berpikir jernih? Nah nih Ustadz Syam, mau izin dijawab, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ketika ada harta yang keluar daripada diri kita, maka yang perlu kita perhatikan selain keluar kemana, ia harta dari mana. Karena ada ulama yang menyampaikan bahwasanya keluarnya harta sesuai dengan dari cara mendapatkannya. Subhanallah. Jadi sebelum kita menyalahkan siapapun, mari kita bermuhasabah diri dulu. Jangan sampai memang ketika saya mendapatkan harta tersebut memang bukan di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Jadi bermuhasabah bukan berarti kami berprasangka bahwa hartanya tidak halal, tidak. Tapi kita senantiasa sebelum mencari kesalahan-kesalahan yang ada, coba kita bercermin diri sendiri dulu dari mana sebenarnya harta itu datang. Yang kedua, kalau disebut ikhlas, ikhlas itu hanya untuk ketika beramal. Ini kan mendapat musibah, namanya ridho atau menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah dipastikan, oh itu saya dapatkan dari jalan yang halal, saya bersusah payah, insya Allah saya perhatikan betul dari cara mendapatkannya adalah sesuatu yang halal, lalu dia lenyap begitu saja, jangan sampai dengan cara itu Allah ingin mengangkat derajat kita. Amin. Ada yang Allah angkat derajatnya dengan cara diperbanyak hartanya. Ada juga yang Allah angkat derajatnya dengan cara dikurangi hartanya. Jadi semuanya ketika kita sudah berprasangka baik, bukan hanya kepada manusia, berprasangka kepada Allah Subhanahu wa taala dengan prasangka yang baik, maka disitulah ketenangan hati akan datang. Jadi ketika Allah mungkin mengurangi harta kita, itu pasti ada hikmahnya. Ada yang Allah angkat derajatnya dengan dikasih kemuliaan di dunia. Ada yang Allah angkat derajatnya dengan dikurangi kemuliaannya di dunia, sehingga dia tidak sombong, dia tidak takabur, dia tidak merasa bahwa dirinya di atas terus, ada kalanya orang berada di bawah roda yang berputar. Subhanallah. Yang ketiga, ketika sudah keluar seperti ini tanpa disengaja, accident, hartanya hilang ratusan juta bahkan, maka jadikan tersebut, niatkan itu adalah sedekah.
Ya Allah, seandainya itu mungkin di dalamnya ada harta yang kotor dari cara saya mendapatkannya, maka jadikanlah itu adalah pembersih dosa saya. Insya Allah kelak di akhirat akan menjadi sebuah kemuliaan ketika melihat, ya Allah, untung dulu saya ridho akan ketetapan tersebut. Seandainya saya tidak ridho, mungkin saya tidak akan dapatkan pahala seperti ini. Nah, buat ibu-ibu seluruh yang nonton jamaah Islam itu Indah yang nonton, apapun masalah kita, ketika kita kembali berprasangka baik terhadap Allah Subhanahu wa taala, bukan berprasangka baik kepada manusia saja, tapi berprasangka kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah modal yang utama. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, jangan engkau meninggal dunia, jangan kau tinggalkan dunia sebelum engkau berprasangka baik terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Jazakallahu khairan katsiran. Makasih banyak Sama-sama, Ustaz Syam, Fadli. Ustaz Monas jawabannya. Nah, sekarang waktunya kita mendengarkan muhasabah, dilanjutkan doa disampaikan guru kita Ustaz Hilman. Tafadhol Ustaz Hilman. Baik, Masya Allah, Tabarakallah, ayah, bunda yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati manusia itu adalah sesuatu yang paling fundamental dalam diri kita. Baiknya hati, maka baiknya semua amal. Rusaknya hati, maka rusaknya semua amal. Mulai hari ini, belajar melembutkan hati. Jangan membenci, jangan mendengki, jangan prasangka buruk sama orang. Jangan terlalu berharap kepada manusia, belajar berharap kepada Allah. Jangan mudah menjudge. Ya, dalamnya laut bisa diukur, tapi dalamnya hati siapa yang tahu. Jangan pernah melihat orang lain dari tampilan luarnya, karena kita nggak pernah tahu apa yang ada dalam hatinya. Maka tataplah setiap orang dengan penuh kasih sayang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, irhamu man fil ardi, yarhamukum man fis sama. Cintailah yang ada di bumi, maka yang di langit akan mencintaimu. Percayalah, orang yang penuh cinta kasih sayang dalam hatinya akan mengantarkan kebahagiaan. Tapi orang yang di hatinya penuh kebencian, maka kebencian itulah yang akan mengantarkan kesempitan dalam hidupnya. Coba kita cek, kenapa hidup kita terasa berat? Boleh jadi karena ada kebencian kepada orang lain yang pernah kita tanam dan belum bisa kita lepaskan. Yuk mulai hari ini belajar ikhlas melepas, belajar ridha menerima. Yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala lebih tahu tentang dirimu daripada orang lain. Orang lain boleh mengatakan A, B, C tentang dirimu. Untuk apa dimuliakan oleh manusia tapi hina dalam pandangan Allah? Untuk apa kita mengejar pujian dari manusia tapi kalau kemudian kita malah jauh dari Allah? Mulai hari ini semoga Allah membimbing hati kita penuh dengan kebaikan. Mari kita angkat kedua telapak tangan, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Amin. Ya Allah sayangi kami ya Allah. Amin. Cintai kami ya Allah. Amin. Ya Allah ya Latif, lembutkan hati kami ya Allah. Amin. Hilangkan kebencian di hati kami. Hilangkan kedengkian di hati kami. Ya Allah ya Hafiz, ya Allah jaga kami dalam kebaikan. Ya Allah, jadikan kami orang baik. Amin, ya Allah. Jadikan kami yang tidak pernah berhenti berbuat baik. Sampai nanti kembali kepadamu dalam keadaan yang baik ya Rabbal Alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi Amin, rabbil alamin. amin ya Rabbal Alamin. Masya Allah, Alhamdulillah. Demikianlah perjumpaan kita hari ini. Amin, Semoga bermanfaat buat semuanya. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah.